Halo Sobat Misteri, kenali nama gua Ridwan. Bagi kalian para pecinta horor, hal misteri, hal aneh, dan penampakan, saatnya kalian kumpul di sini. Ngomongin soal negara Jepang, pasti kalian udah gak asing lagi kan dengan negara pembuat anime terkenal seperti Naruto, Tokyo Ghoul, dan lain-lain. Selain itu, Jepang juga menjadi salah satu tempat paling favorit bagi para traveler. Tapi kalian tahu gak sih, Jepang dengan segala teknologi yang modern masih menyimpan banyak misteri dan urban legend yang sangat menyeramkan. Oleh karena itu, kali ini gua bakal membahas 5 urban legend Jepang yang paling mengerikan versi detektif misteri. Sebelum mulai ke pembahasannya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar gue semakin semangat membuat video lainnya. Tanpa berlama-lama, yuk intro dulu. Pertama, Kuchisake Onna. Kuchisake Onna adalah hantu wanita yang tewas terbunuh dengan mulut sobek dari pangkal kanan hingga pangkal kiri. Menurut sejarah, Kuchisake Onna merupakan seorang wanita cantik yang hidup di zaman Heian, yaitu zaman para samurai, dan merupakan istri dari seorang samurai. Wajahnya yang cantik itu diterkalahkan oleh sifatnya yang sombong dan sering berselingkuh. Nah, bagi kalian para wanita-wanita yang sering berselingkuh, bakal gua robek mulutnya. Hingga suatu hari, sang samurai atau suaminya merasa kesal dan gedek pada istrinya karena sering berselingkuh. Akhirnya sang samurai itu merobek mulutnya dari pipi kiri hingga pipi kanan. Singkat cerita, Kuchisake Onna ini pun meninggal dengan tragis, dan arwahnya pun selalu bergentayangan dan menggunakan masker. Jika ia menemui korbannya, ia akan berkata, "Apakah aku cantik?" Jika si korban menjawab iya, ia akan membuka maskernya dan bertanya sekali lagi, "Apakah aku sekarang masih cantik?" Jika si korban menjawab tidak, ia tidak segan-segan untuk merobek mulut si korban, sama seperti dia. Ngeri bukan? Menurut kalian, apakah Kuchisake Onna masih ada sampai sekarang? Silahkan komen di bawah. Kedua, Okiku. Sebenarnya Sadako ini hanya hantu rekaan karya novelis bernama Koichi Suzuki. Karakter ini diadaptasi oleh hantu pembalas dendam yang dikenal sangat beringas dan melegenda. Menurut mitos, Okiku merupakan pelayan yang pernah menghilangkan 1 dari 10 benda pusaka milik majikannya. Atas kesalahannya itu, Okiku dihukum mati dan mayatnya dibuang ke sebuah sumur tua. Setiap malam terdengar suara Okiku yang terdengar sedang menghitung 1 sampai 9 di dalam sumur. Dan konon, begitu sampai angka ke-9, suaranya berubah menjadi suara tangisan. Kabarnya lagi, Okiku baru bisa tenang dan diam setelah dari atas sumur ada yang berteriak angka 10 untuk melengkapi hitungannya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Ketiga, Teke-Teke. Teke-Teke merupakan hantu yang paling sering dibicarakan oleh warga Jepang. Konon katanya, ia adalah hantu wanita yang meninggal secara mengenaskan di stasiun kereta Hokkaido. Kabarnya hantu Teke-Teke ini berasal dari tahun 1960. Di mana ada seorang siswi yang selalu dibully dan ditindas oleh teman-temannya. Hingga pada akhirnya, ia stres dan bunuh diri di atas rel kereta api, dan tubuhnya terbelah menjadi 2. Karena dendam kesumat, arwahnya atau jin pendampingnya kemudian menghantui atau membunuh orang-orang yang pernah berbuat jahat kepada dirinya. Teke-teke ini digambarkan merangkak dengan kedua tangannya, yang bagian pinggang hingga kakinya sudah tidak terlihat lagi. Suaranya pun cukup menggetarkan jiwa dan raga kita ya.
karena langkahnya ini terdengar seperti kata teke-teke. Emang namanya teke-teke? Bagaimana menurut kalian? Apakah hantu teke-teke ini masih ada di Jepang? Silahkan komen di bawah. Yotsuwa Kaidan atau Oiwa. Seperti halnya Sadako, Kayako juga bisa digambarkan hanya karakter fiktif semata. Kisahnya terinspirasi dari mitos Yotsuwa Kaidan yang menceritakan Oiwa. Bedanya, Kayako disiksa oleh suaminya hingga tewas, sedangkan Oiwa diracuni suaminya yang bernama Iemon hingga cacat dan tewas secara mengenaskan. Hantu Oiwa kemudian membalas dendam kepada Iemon, sang suami. Singkat cerita, Iemon melangsungkan pernikahan kedua kalinya bersama wanita lain, alias selingkuh. Makanya jangan selingkuh. Di hari pernikahannya itulah, Oiwa yang itu istri pertamanya mengganti wajah mempelai wanita yang kedua menjadi muka si Oiwa yang hancur setengahnya. Merasa ketakutan, Iemon justru memenggal calon wanita yang kedua dan memenggal mertuanya pada saat itu. Karena Iemon selalu merasa ketakutan karena diganggu oleh hantu Oiwa, kemudian ia berlari. Menurut sejarah, ia bertemu dengan saudara lelaki Oiwa, kemudian melakukan pertarungan, dan Iemon pun tewas pada saat itu. Dan yang terakhir adalah Hanako-san. Ada dua film yang menceritakan tentang Hanako-san ini, yaitu Hantu si Toilet, yaitu School Mystery yang rilis tahun 1995 dan Toire no Hanako di tahun 1998. Kedua film ini bercerita tentang Hanako, yaitu hantu gadis cilik yang kerap muncul di toilet. Hantu Hanako ini digambarkan sebagai seorang gadis kecil dengan rambut pendek dan menggunakan rok pendek berwarna merah. Menurut sejarah, Hanako terbunuh serangan udara pada Perang Dunia Kedua. Tapi ada versi lainnya, menyebutkan Hanako dibunuh oleh seorang predator seksual yang mendapati dirinya bersembunyi di dalam toilet. Dan dalam versi lainnya, dan konon katanya, ada seorang siswi baru yang dikerjai habis-habisan oleh para seniornya dan dipaksa masuk untuk ke dalam toilet. Kemudian mengetuk pintu secara 3 kali dan sambil berkata, "Apakah kamu di sini, Hanako-san?" Kabarnya setelah kita mengetuk pintu selama 3 kali sambil memanggil Hanako-san, Hanako-san ini akan muncul dari salah satu dalam toilet dengan muka yang sangat menyeramkan dan tidak enak untuk dipandang. Bagaimana menurut kalian? Apakah Hanako-san ini masih ada di Jepang dan masih menghantui toilet-toilet sekolah di Jepang? Silahkan komen di bawah. Oke, cukup sekian untuk video atau informasi kali ini. Jika ada saran-saran kata atau kritik, silahkan komen di bawah untuk video kali ini. Jika ada pembahasan saran atau mengenai horor lainnya, silahkan komen di bawah juga ya. Jangan lupa untuk like dan komen, share sebanyak-banyaknya. Gua Ridwan, cabut dulu.